Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Putri Ramadhani dari Fakultas Ilmu Komunikasi yang akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Komunikasi Interpersonal Orang Tua Tunggal dengan Anak dalam Meningkatkan Intimasi Pasca Perceraian dengan studi kasus pada ibu tunggal yang masih bekerja di Kota Batam. Hal ini didasari dengan adanya sebuah peran ibu tunggal yang harus menjalankan peran ganda setelah terjadi perceraian. Tentunya perceraian ini tidak hanya berdampak pada status ibu tunggal saja. Tentunya perceraian ini juga berdampak pada komunikasi antar ibu tunggal dengan anaknya, yang mana kualitas komunikasi antar ibu tunggal dengan anak menurun diakibatkan kurangnya waktu atau pertemuan dan interaksi antar ibu tunggal dengan anaknya karena sibuk bekerja. Hal ini juga berdampak pada penurunan kualitas keintiman dikarenakan kualitas komunikasi juga menurun. Nantinya penelitian ini akan dilihat bagaimana pola komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh ibu tunggal dengan anak dalam meningkatkan intimasi pasca perceraian, dan juga bagaimana faktor penghambat dan pendukung komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh ibu tunggal dengan anak dalam meningkatkan intimasi, dan juga mengapa ibu tunggal perlu melakukan komunikasi interpersonal dalam meningkatkan intimasi setelah perceraian. Penelitian ini menggunakan teori komunikasi interpersonal dari De Vito yang dilihat dari segi keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif, kesetaraan. Dan untuk intimasi sendiri dilihat dari Arthur Rosenfeld dan Proctor II, dilihat dari emotional, physical, intellectual sharing, dan shared activities. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, menggunakan metode kualitatif, dan juga pendekatan studi kasus. Untuk mendapatkan datanya, penelitian ini menggunakan wawancara mendalam, observasi non-partisipan, dan juga untuk penganalisis datanya menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan data. Untuk keabsahan data, penelitian ini hanya menggunakan triangulasi sumber data, yakni narasumber yang sifatnya multi-source. Hasil dari penelitian ini, dari segi pola komunikasi interpersonal sendiri, ternyata adanya keterbukaan yang ditandai dengan adanya kemauan antara dan terjadi interaksi antara ibu tunggal dengan anaknya setelah perceraian yang dilakukan melalui progres komunikasi kecil, yakni merupakan mengobrol dan sharing kegiatan sehari-hari. Untuk empati sendiri, ini merangsang emosional antara ibu tunggal dengan anak yang ditandai dengan adanya komunikasi dari hati ke hati yang berupa curhat atau pillow talk yang dilakukan pada malam hari. Untuk sikap positif, ini ditandai dengan adanya kemauan untuk berinteraksi antara anak dengan ibunya, walaupun masih adanya sikap defensif dan pasif dari anak-anaknya. Untuk faktor pendukung dan penghambat sendiri pada komunikasi interpersonal ini, yang pertama adalah faktor penghambat dari segi kepribadian, yang mana kepribadian anak saat ini masih bersifat defensif dan juga masih pasif dalam melakukan interaksi komunikasi yang menghambat proses komunikasi interpersonal. Dan juga kurangnya waktu yang ternyata ibu tunggal lebih sibuk untuk bekerja dan juga jarang meluangkan waktunya untuk mengobrol dengan anak-anaknya. Untuk faktor pendukung sendiri, tinggal bersama juga dapat merangsang komunikasi interpersonal ibu tunggal dengan anak dikarenakan bertemu setiap hari sehingga harus menuntut adanya interaksi. Ajaran internal keluarga juga mendukung untuk melancarkan komunikasi interpersonal antara ibu tunggal dengan anaknya dalam meningkatkan intimasi pasca perceraian. Pentingnya melakukan komunikasi interpersonal untuk meningkatkan intimasi dengan anak pasca perceraian dari segi emosional sendiri memang dapat dilakukan seperti kegiatan komunikasi dari hati ke hati, curhat-curhat untuk merangsang adanya ikatan emosional antara ibu tunggal dengan anaknya. Secara fisikal ini dilakukan melalui komunikasi verbal yang berupa pelukan maupun usapan di kepala dari ibu tunggal kepada anaknya. Untuk intellectual sharing sendiri, para ibu tunggal ini mencari topik-topik yang sifatnya berbobot seperti pendidikan untuk dibicarakan atau agar terjadinya interaksi yang cukup lama dengan anak untuk mendekatkan diri lah kembali. Shared activities ini, ibu tunggal memanfaatkan topik berupa hobi atau aktivitas yang memang mereka sukai untuk menemukan adanya rasa similarity atau kesamaan dalam meningkatkan intimasi. Kesimpulannya adalah komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh ibu tunggal dimulai dengan komunikasi sifatnya sederhana. Untuk faktor penghambat komunikasi interpersonal sendiri, terdapat adanya kepribadian anak, kurangnya waktu, dan masih adanya sikap pasif dan defensif. Untuk pendukung komunikasi interpersonal adalah tinggal bersama, adanya didikan internal, keluarga, adanya saling memiliki. Untuk komunikasi interpersonal cukup penting untuk dilakukan dan ditingkatkan dalam keluarga yang mengalami penurunan intimasi setelah perceraian sehingga harus dilakukan dan dimaksimalkan. Terima kasih atas waktunya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.